Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bisa bertatap wajah, kemudian bersilaturahmi walaupun dalam keadaan masa pandemik COVID-19. Mudah-mudahan nikmat kesehatan ini senantiasa kita syukuri, senantiasa jadikan jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, perkenalkan Bapak Mamat Rohimat, ya, guru dari PAI. Dalam hal ini adalah dalam bidang fikih. Mudah-mudahan di hari Jumat ini kita bisa bersilaturahmi dan bisa memulai pelajaran di pertemuan yang pertama. Baik, itu saja perkenalannya sudah. Bapak nama lengkapnya Muhammad Rohimat, asal dari Bandung Barat. Kemudian hal yang lainnya mungkin nanti bisa ditanyakan ketika kita selesai tatap muka dalam pelajaran ini. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, di bab ini kita akan mencoba membahas beberapa hal yang berkaitan dengan toharoh, ya. Dalam hal ini adalah toharoh. Kemudian kita akan juga membahas tentang macam-macam air dan jenis air. Mudah-mudahan di sesi pertemuan pertama ini kita bisa mengikuti semuanya. Baik, yang pertama, sebelum Bapak menyampaikan bab toharoh, Bapak ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa hukum dalam Islam itu terbagi kepada 5 bagian. Yang pertama ada yang haram, kemudian ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, dan ada yang suhat. Jadi hukum tersebut nanti anak-anakku pasti sering mendengarnya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang dari macam-macam air, ya. Nah, macam-macam air ini kita akan bahas, ya. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian dari toharoh. Toharoh dalam bahasa Arab itu, ya, asalnya itu adalah toharoh. Toharoh itu adalah bersih dan suci dari kotoran. Itu kalau secara bahasa. Jadi kalau teman-teman pakaiannya bersih, sendalnya bersih, sepatunya bersih, kemudian badannya bersih, maka itu sudah toharoh kalau secara bahasa. Kenapa? Karena dikatakan bersih dan suci dari kotoran. Nah, kalau secara istilah yaitu adalah berarti menghilangkan hadas dan melenyapkan khobas, atau simpelnya adalah menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Nah, sering kita mengenal istilah kamu berhadas ya, atau misalkan kita sedang berhadas kecil atau hadas besar. Maka dalam hal ini adalah hadas besar dan hadas kecil. Kalau kita berhadas besar, maka kita ada kewajiban untuk mensucikannya atau mengharamkannya itu adalah dengan cara mandi besar. Tetapi kalau kita hanya hadas kecil, maka kita ada kewajibannya itu adalah bisa dengan cara atau tayamum. Contoh dari hadas kecil adalah kita hanya kencing misalkan, ya. Kalau hadas besar misalkan, ya, yang mewajibkan mandi seperti halnya adalah seorang wanita yang habis haid, kemudian habis nifas, kemudian habis melahirkan, atau halnya adalah yang kita sering dengar misalkan habis hubungan intim suami istri. Nah, adapun hadas itu adalah suatu sifat yang menempel pada badan yang menghalangi seseorang untuk bisa sholat, hadas, dan ibadah yang lainnya dari ibadah-ibadah yang disyaratkan toharoh. Contoh, ketika kita akan melaksanakan sholat, maka anak-anakku sekalian ada kewajiban apa? Yaitu berwudu. Maka haram orang yang sholat tanpa berwudu. Kenapa dikatakan haram? Karena as-sholat, bahwa sholat itu adalah miftahunnya, adalah pembukanya adalah dengan cara berwudu atau toharoh tadi. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian harus senantiasa bisa berwudu, ya. La yuqbalu sholata, tidak akan diterima sholat seseorang illa bituhur, kecuali seseorang itu sudah melaksanakan toharoh. Dalam hal ini adalah dengan cara berwudu. Yang selanjutnya tadi hadas kecil, ya, seperti hal tadi
berupa kencing, kemudian kita berak, kemudian bisa hilang dengan cara berwudu atau tayamum. Kemudian kalau hadas besar tadi seluruh tubuh seperti halnya tadi harus diguyur ya, harus mandi besar. Mulai dari sunnahnya ketika kita mandi besar, dan sunnah-sunnahnya juga harus diperhatikan. Di antaranya apa ketika kita berhadas besar? Yang pertama kita berniat untuk mandi junub kalau dalam keadaan junub tentunya. Tapi kalau misalkan habis nifas, habis haid ya diniatkan sesuai dengan sebabnya itu sendiri ya. Karena apa? Karena niat ini adalah sangat penting ketika kita melaksanakan sebuah amalan atau ibadah. Karena yang menentukan amalan ibadah itu diterima atau tidak karena niatnya, sebagaimana Rasul menjelaskan di dalam hadisnya, innamal a'malu biniat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Anak-anakku sekalian bisa belajar secara maksimal tergantung dari niatnya. Anak-anakku di rumah belajar dalam keadaan seperti ini online, misalkan bisa sambil tidur kan, bisa sambil membaca buku, koran dan lain sebagainya. Tapi kalau niatnya diniatkan untuk belajar, maka itu akan menjadi pahala. Kenapa jadi pahala? Karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi ada kewajiban anak-anakku sekalian, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita semuanya. Nah, kesimpulannya bahwa bersuci dari hadas bagian ini adalah khusus untuk anggota badan, seperti halnya mandi, berwudu dan tayamum ya. Itu di antaranya. Selanjutnya bersuci dari najis. Nah, ini sudah jelas, yaitu berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Tergantung dari najis itu menempel di mana. Kalau di badan kita, di tangan ya berarti secara otomatis najisnya harus dihilangkan dulu. Apakah itu najisnya adalah najis sunnah atau ainiyah yang terlihat ataupun tidak terlihat. Yang bisa terlihat misalkan di sini ada kotoran ayam nempel, atau misalkan cicak jatuh kotornya ke sini, maka itu kan secara bisa dilihat, dihilangkan dulu, kemudian dibersihkan, dibilas dengan air atau sabun juga insya Allah bersih. Itu diantaranya. Kemudian kita akan memasuki pasal yang pertama, yaitu adalah tentang macam-macam air. Anak-anakku sekalian, nanti kalau sudah masuk normal, kita akan menggunakan kitab, yaitu kitab Abu Suja, atau yang lebih dikenal yaitu kitab Takrib ya. Insya Allah anak-anakku nanti akan senantiasa belajar itu kalau sudah masuk. Baik, yang pertama, al-miyahul lati yajuju biha tathiru sab'in miyahin. Jadi untuk air itu sendiri ya, dalam hal ini terbagi kepada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa 7 macam air ini? Karena air-air yang lain itu ada air yang suci tetapi tidak mensucikan. Tetapi kalau air ini adalah air yang suci dan mensucikan. Jadi boleh dipergunakan untuk bersuci, diantaranya untuk berwudu, untuk mandi, untuk konsumsi, dan untuk keperluan yang lainnya, sebagaimana kehidupan kita sehari-hari memerlukan air. Di antaranya anak-anakku sekalian, Allah di antaranya menjelaskan dalam sebuah ayat, wa yunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirukum bih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit, yaitu berupa hujan pada bumi, itu adalah liyutahhirukum bih, perintahnya yaitu adalah untuk mensucikan. Di antaranya adalah liyutahhirukum bih, untuk mensucikan kita semuanya. Kenapa suci? Karena air salah satunya adalah benda yang bisa digunakan untuk bersuci. Maka dalam hal ini adalah ada 7 jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. Apa diantaranya? Yang pertama yaitu adalah ma'us sama, yaitu adalah air hujan atau air langit. Nah, air hujan ini adalah tentunya air yang turun dari langit dari Allah Subhanahu wa taala, bisa nanti bentuknya digenting, kemudian kita siapkan ember atau misalkan drum dan lain sebagainya, kita tampung. Yang jelas satu, tempat penampungan air hujannya itu adalah tidak terbuat dari benda yang najis. Kenapa? Karena itu menentukan wudu kita sah atau tidak. Tapi kalau air hujannya itu bersih, kemudian kegenting atau langsung
tempat penampungan air, tidak bercampur dengan benda najis yang lainnya, maka air hujan itu suci dan mensucikan dan bisa digunakan untuk bersuci, diantaranya wudhu, bahkan mandi juga diperbolehkan. Yang keduanya yaitu adalah wama'ul bahri, yaitu air laut. Air laut ini tergantung dari, ada yang sangat asin, ada yang tawar, tapi kebanyakan kalau air laut itu biasanya adalah asin. Dan air laut ini adalah diperbolehkan untuk digunakan untuk bersuci ataupun berwudu, mandi, masak dan lain sebagainya, silahkan. Bahkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan, seandainya misalkan binatang yang ada di laut, ya, diantaranya ikan, ketika sudah menjadi bangkai, maka airnya itu atau ikannya itu adalah halal untuk dimakan, asalkan tidak busuk, ya, tentunya yang masih bisa dikonsumsi. Itu diantaranya. Jadi air laut juga sama air yang bisa dipergunakan untuk bersuci. Wama'un nahri, yang ketiganya itu adalah air sungai. Kalau di kita di perkampungan, mungkin ya di pedesaan ada air sungai yang mengalir jernih, kemudian masih segar, tidak ada kotoran, noda, limbah dan lain sebagainya, maka itu adalah air yang mutlak, air yang boleh dipergunakan untuk bersuci, mandi, berwudu, kemudian kita digunakan, dimanfaatkan untuk memasak, memberi minum hewan, menyiram tanaman dan lain sebagainya, asalkan syaratnya air sungai itu 3. 1, air sungainya itu adalah tidak berubah warnanya, artinya masih bersih, ya. Yang kedua adalah dari baunya. Kalau air sungai itu bersih kemudian tidak berbau, maka diidentikan air sungai itu adalah suci dan bisa dipergunakan untuk berwudu. Kemudian setelah tadi warna, kemudian bau, rasa yang ketiganya, ya. Rasa juga harus diperhatikan. Kalau rasanya sudah tidak enak untuk dikonsumsi, tidak bisa layak untuk dijadikan air wudhu, maka tidak usah, maka itu berarti sudah tercampur najis. Dimana contohnya? Di perkotaan. Di perkotaan itu sangat banyak sekali sungai-sungai yang mengalir dari pemukiman-pemukiman masyarakat atau penduduk yang ada di sebuah daerah, dan diidentifikasi pasti sungai itu ya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena kita buang kotoran ke sana, buang limbah ke sungai, kemudian buang sampah ke sana. Kalau masih di pedesaan, mungkin di kampung yang masih jernih airnya, insya Allah itu suci dan mensucikan. Yang selanjutnya itu adalah wama'ul bi'ri, yaitu adalah air sumur. Air sumur, kalau di rumah kita masih yang memiliki sumur galian ke bawah tanah, maka itu airnya bersih, asalkan syarat tadi warna, kemudian baunya dan rasanya tidak berubah air sumur. Kalau di dekat pabrik biasanya walaupun kita menggali dalam, karena sudah terkontaminasi dengan limbah pabrik, dengan pencemaran lingkungan, maka biasanya air sumur itu biasanya agak berbau. Nah, maka kalau sudah berbau, rasanya tidak enak untuk dikonsumsi, maka dinantikan tidak dipergunakan. Kalau hanya untuk menyiram tanaman, sayuran, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau untuk berwudu dikonsumsi, ya dikhawatirkan itu berbahaya untuk diri kita. Kemudian wama'ul ain itu adalah mata air. Jadi yang dari pegunungan keluar ada mata air yang jernih, enak, bisa langsung diminum, segar. Nah, itu adalah mata air, boleh suci, ya. Kemudian adalah wama'ul salji, yaitu adalah air salju. Ya, air saljunya bukan saljunya tapi sudah mencair, nanti air. Kemudian wama'ul barodi, yaitu adalah air embun. Ya, kita lagi camping, lagi tamasya, susah mencari air, tapi di pagi hari di pepohonan, di dedaunan itu banyak air, maka kita boleh mengambilnya dengan cara boleh pakai gayung atau pakai tangan, langsung diusapkan ke tangan dulu, kemudian ke wajah dan lain sebagainya. Itu diantaranya anak-anakku sekalian 7 macam air yang harus kita perhatikan, dan itu adalah mutlak yang bisa kita pergunakan bersuci, ya. Nah, dari 7 macam air ini akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok, ya. Di antaranya jenis air tadi summal miyahu lati, ya, summal miyahu ala arba'ati angsamin thahirun mutahhirin. Jadi yang pertama, anak-anakku sekalian, air yang suci dan mensucikan serta tidak makruh digunakan untuk bersuci. Nah, air ini disebut dengan air mutlak.
Apa air mutlak? Yang 7 tadi, mulai dari air hujan, kemudian air sungai, air sumur, mata air, kemudian air salju dan air tuh ya. Jadi ada air yang suci dan mensucikan, tidak makruh digunakan untuk bersuci, artinya air mutlak yang tadi. Kemudian yang kedua, ada air yang suci dan mensucikan tetapi makruh dipergunakan, yaitu air al-musammas. Air al-musammas ini adalah air yang disimpan di ember atau di tempat penampungan air, tetapi langsung terkena sinar matahari dan panas ya, atau langsung tersengat matahari, itu namanya air al-musammas. Boleh dipergunakan untuk bersuci, boleh ya, tapi sucinya makruh. Jadi boleh, kalau tidak ada air lagi boleh. Kalau ada air yang lebih bersih, tidak tersinar matahari, dari pancuran, kalau di kampung atau dari keran langsung saja di sana. Yang ketiganya, ada air yang suci namun tidak mensucikan, yaitu air mustamal dan air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Contoh, air mustamal itu adalah air yang sudah digunakan ketika kita sudah berwudu, atau bekas cuci sayuran, bekas cuci apa, itu adalah namanya mustamal. Tetapi ada juga air yang sudah berubah dengan bercampur dengan benda-benda yang lainnya. Contoh, air yang suci tetapi tidak mensucikan. Contoh, air teh. Air teh itu adalah suci tetapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Mandi pakai air teh, atau misalkan mandi susu, atau misalkan berwudu dengan air susu, suci airnya ya, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya tadi ada air apa? Air teh, air susu, jus, kemudian air kelapa, kemudian apa? Aneka minuman yang halal, yang lain sebagainya, itu adalah suci tetapi tidak mensucikan dan tidak bisa digunakan ya untuk mandi. Itu diantaranya anak-anakku. Yang terakhir adalah air yang najis, yaitu air yang sudah bercampur dengan najis yang lainnya ya, baik najis hukmiyah ataupun ainiyah, dan jumlahnya itu tidak sampai dengan 20, sudah mas sedikit bercampur dengan najis dipergunakan oleh kita, maka dikhawatirkan ya juga tidak akan diterima. Itu diantaranya tentang macam-macam air, kemudian jenis air sudah dikelompokkan, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan meneruskan pembahasan tentang macam-macam air sesuai dengan penjelasannya. Allah menjelaskan itu dalam Al-Baqarah ayat 222 tadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Mudah-mudahan anak-anak sekalian berada di rumah menjaga wudu, kemudian menjaga akhlak, menjaga sikap terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap guru, itu akan mensucikan kita. Karena pada hakikatnya toharo itu bukan hanya suci secara lahir saja, wajah, tangan, kaki sudah dibasuh, telinga, hidung, mulut sudah kumur-kumur, kemudian pakaian kita bersih, celana bersih, tempat sujud kita bersih, itu secara zahir. Tetapi secara hakiki, bahwa bukan hanya zahir saja, tetapi batin kita juga harus bersih. Itu fungsi dari toharo. Jadi akhlaknya semakin baik dengan kita belajar toharo, ucapannya semakin baik dengan belajar toharo, amal ibadahnya semakin meningkat ketika kita sudah belajar toharo. Kenapa? Karena bukan secara fisik saja, physically, tetapi zahir dan batin menjadi suci, menjadi bersih, karena salah satunya adalah kita melaksanakan toharo tadi. Jadi secara lahiriah kita bersih, suci, maka secara batiniah kita juga harus dibersihkan. Kenapa? Karena lahir dan batin itu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Salah, bertobat, istighfar, mohon ampun kepada Allah, bersih, suci, itu toharo. Tetapi kalau kita sudah salah, mengelak, kemudian membela, kemudian malah menjerumuskan orang lain, memfitnah orang lain, itu bukan suci, bukan dari makna toharo. Tetapi lahir dan batin kita, kalau kita sudah belajar toharo, maka kita harus
meningkatkan amal-amal yang bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, kebersihan hati kita kepada Allah, karena itu adalah salah satu fungsi taharus adalah membersihkan. Kemudian Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Anfal, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bih. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit itu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Tadi sudah disampaikan sedikit bahwa dengan hujan itu ya yakhruju min butuni ummahatikum. Ketika kita dikeluarkan dari rahim orang tua kita, kita tidak mengetahui apa-apa. Bahkan Allah memberikan kita makan, memberikan minum melalui siapa? Melalui orang tua kita yang memasuk suplai makanan kepada kita. Di dalam perut ibu kita tidak tahu apa-apa. Kita sehat, diberikan kesehatan oleh Allah, kita makan, diberikan makanan oleh Allah melalui orang tua kita. Maka salah satunya dengan hujan tadi, dengan adanya air, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang mensucikan diri kita. Selanjutnya tentang masalah air, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di antaranya menjelaskan ya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al bahri wa tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi diantaranya kata Nabi bahwa air laut itu adalah suci dan mensucikan. Bahkan bangkai yang ada di dalam laut itu sendiri itu adalah suci. Tentunya bangkai yang dihalalkan ya, ikan misalkan ya, yang binatang-binatang yang hidup di air, maka itu halal ya, terkecuali memang yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu harus jadi perhatian kita supaya kita bisa apa? Bisa mengamalkan kesucian taharah ini dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya suci lahir saja, batin juga harus menjadi bersih, hatinya tenang, lapang, mudah untuk taqarrub kepada Allah. Salah satunya itu adalah amalan dari bersuci. Nah, kemudian kalau kita sudah bersuci lahir dan batin, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tadi sudah berwudu, menghilangkan hadas yang kecil, kemudian kalau hadas besar dengan cara mandi, maka ada kewajiban ketika kita akan melaksanakan apa? Sholat. Wudu, kemudian konsekuensinya sholat. Sebuah kisah ya. Di dalam hadis dijelaskan bahwa ada riwayat Bilal bin Rabah, itu adalah sahabat Rasulullah SAW yang senantiasa dekat dengan Nabi ya. Bahkan sahabat Bilal bin Abi Rabah ini adalah sahabat yang sudah dijanjikan oleh Allah itu adalah masuk surga. Kenapa? Salah satunya Bilal bin Abi Rabah itu adalah mengamalkan tentang taharah ini. Di antaranya apa? Bilal bin Abi Rabah itu adalah menjaga wudu. Suatu ketika Rasul bertanya kepada Bilal bin Abi Rabah, "Wahai Bilal, aku mendengar ya suara sepatumu itu, sendalmu sudah ada di surga. Kemudian amalan apa yang engkau lakukan sehingga engkau sudah mendapatkan jaminan surga?" Bilal bin Abi Rabah menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak mengamalkan apa-apa terkecuali aku menjaga wudu," kata Bilal bin Abi Rabah. Di antaranya apa? Ketika Bilal bin Abi Rabah berwudu, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat yang kita sering kenal, yaitu dengan sholat sunnah syukur wudu. Itu anak-anakku sekalian ya. Jadi harus ada motivasi di masa pandemi ini, apalagi kita kan harus menjaga cuci tangan, pakai masker. Kemudian ketika keluar kita harus menjaga jarak, sirkulasi tidak terlalu lama. Kemudian udara harus sirkulasi udara yang bagus. Islam sudah mengajarkan anak-anak sekalian ya, jaga tubuh kita, maka insya Allah akan terjaga kebersihan kita. Minimal tangan kita bersih, mulut kita bersih, hidung kita bersih, telinga bersih, wajah bersih, tangan dan kaki bersih. Itu harus mencerminkan akhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sudah bisa seperti itu, insya Allah anak-anakku ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita menjaga itu ya. Jadi harus jadi motivasi anak-anakku sekalian, ketika kita sudah berwudu, ya akhlaknya harus terjaga, sikap dan perbuatan harus
ya. Kemudian apalagi pembahasan toharoh ini yang bisa mendukung dari toharoh ini. Tadi macam-macam air sudah, jenis air, kemudian pembahasannya juga sudah. Selanjutnya apa? Kalau orang itu sudah bersih, lisannya itu akan terjaga. Kenapa? Karena ketika dia sudah berkumur pada hakikatnya, dalam sebuah riwayat, ketika dia sudah berkumur-kumur, mungkin mulut kita membicarakan kejelekan orang tua kita, berbicara kasar, kemudian berbicara yang tidak sopan terhadap teman, kawan, bahkan terhadap orang tua. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi kita berwudu, dengan cara berkumur, maka dosa yang kecil itu akan berkurang sebagaimana air yang jatuh dari dari wajah kita. Mata yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk bermaksiat. Mudah-mudahan dengan caranya berwudu tadi membersihkan dengan niat yang tulus karena Allah, maka mata kita yang tadinya digunakan untuk melihat yang tidak pantas, yang tidak layak, itu dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana air yang jatuh dari tetesan air mata ini ke bawah jatuh. Mudah-mudahan dosa kita terbawa bersih. Kecuali adalah asyirku billah, kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang tidak terjaga, lidah yang tidak terjaga, telinga yang juga mendengarkan hal-hal yang kurang baik juga tidak terjaga. Dengan adanya wudu, hikmahnya insya Allah dosa-dosa yang kecil yang diperbuat oleh kita itu akan berkurang. Tangan ini bisa digunakan untuk ketaatan atau digunakan untuk maksiat. Kalau untuk ketaatan diantaranya apa? Membaca Al-Quran, membaca buku pelajaran, mengamalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan. Dengan tangan kita bisa mengambilkan air untuk orang tua kita. Dengan tangan kita bisa membantu orang tua menyapu, mengepel di rumah dan lain sebagainya. Apa? Itu adalah hakikatnya kita menjaga kesucian, kebersihan. Dan toharoh tidak cukup sampai di sana saja. Bukan hanya berwudu, bukan hanya mandi saja, tetapi harus ada implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tangan saja bisa digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Sebaliknya tangan juga bisa digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya diantaranya? Mengambil uang orang lain, menyakiti, mencubit, memukul dan lain sebagainya dengan tangan. Itu bisa jadi perbuatan maksiat. Di handphone saja anak-anakku sekalian kita bisa melihat hal yang positif dan hal yang negatif dengan apa? Dengan hanya telunjuk saja, ya, dengan cara mengetik, dengan ditunjuk dan lain sebagainya. Ini tangan maksiatnya luar biasa. Tetapi dengan kita berwudu, menjaga, meniatkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa yang dilakukan tangan ini berguguran sebagaimana air yang jatuh ketika kita berwudu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kaki, anak-anakku sekalian. Kaki ini harus diperhatikan. Kaki itu bisa dipergunakan ketika kita untuk menuju ke sekolah, menuju ke masjid, ke pasar, belanja, membantu orang dengan kaki kita. Itu adalah fungsi toharoh. Kenapa? Karena kaki kita dijaga, kita diberikan kaki yang sehat, yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah untuk apa? Satu, untuk berbuat taat kepada Allah. Apa diantaranya? Datang ke masjid, sholat berjamaah, tepat waktu, di awal waktu, dan senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantaranya? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 7 golongan manusia yang senantiasa akan dirindukan surga. Salah satunya adalah asyabab al-muta'allaku fil masajid. Seorang pemuda, seorang remaja yang hatinya itu senantiasa terpaut kepada masjid. Setengah 12, setengah jam lagi akan adzan, maka dia sudah bersiap-siap. Apa? Mengambil air wudu, persiapan pecinya, kemejanya, bajunya, sarungnya, celananya sudah dipersiapkan. Kenapa? Karena dia ingin memperoleh hati yang bersih, kemudian pikiran yang sehat, yang jernih. Kenapa? Karena dengan bersuci orang itu akan menjadi tenang. Sebagaimana anak-anakku ketika teman-teman
berada di rumah di depan laptop jenuh seharian, tetapi kalau kita sudah berwudu, hikmahnya apa? Akan menjadi segar. Apalagi mandi kita, ya, maka kita akan menjadi segar kembali, seolah-olah kita tidak memiliki persoalan apa-apa. Tapi kalau setelah itu ada kewajiban, yaitu adalah kaki dipergunakan kita untuk melangkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati kita harus terkait kemana? Ke masjid untuk laki-laki. Maka bagaimana kalau saya punya adik wanita atau perempuan? Bagaimana? Nah, untuk anak perempuan memang tidak ada kewajiban yang mutlak dia harus datang ke masjid. Boleh ke masjid, boleh di rumah. Tapi bagi laki-laki, kita sebagai kakak, sebagai adik laki-laki, kita harus kuat. Harus apa? Al-muta'allaqu fil majsadi. Jadi hati kita harus senantiasa terpaut ke masjid. Insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hikmah dari bersuci. Banyak anak-anakku sekalian, tangan terjaga, mulut terjaga, mata terjaga, telinga terjaga, kaki terjaga. Dengan apa? Dengan berwudu saja, dengan menjaga kesucian diri kita saja. Bahkan kita tidak berani anak-anakku sekalian membaca Al-Quran, mushaf Al-Quran. Ketika kita mengambil Al-Quran di rak, kemudian kita baca, kita tidak memiliki wudu, maka kita tidak berani. Kenapa? Karena berwudu itu bisa menjaga dari perbuatan hal-hal yang menimbulkan perbuatan dosa dan maksiat. Apalagi masa kita sholat. Makanya dari ayat tentang sholat itu adalah apa diantaranya? Tanha anil fahsya wal munkar. Dari sholat, sholatnya benar apabila wudunya juga benar. Makanya anak-anakku sekalian, bahasan ini walaupun hanya tentang macam-macam air, jenis air, kemudian tadi najis, tetapi hikmahnya sangat besar dan mudah-mudahan minimal kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Toharoh sangat penting. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang bersih. Kenapa? Karena lahir dan batin bersih, tidak memiliki dosa. Walaupun memiliki dosa, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, barangkali itu saja sebagai prolog pertemuan pertama ini anak-anak sekalian tentang macam-macam air, kemudian jenis air, tadi tentang najis dan tentang pengertian toharoh. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, walaupun kita hanya tatap wajah dengan menggunakan media, ya media ini mudah-mudahan dijadikan jalan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa anak-anakku sekalian, setelah mengikuti pelajaran ini untuk absen dulu, ya, karena Bapak nanti akan mengecek siapa yang sudah absen, siapa yang belum. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjaga, mengamalkan toharoh tadi, menjaga wudu, dan dengan cara menjaga wudu kita akan terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat, dan mudah-mudahan juga kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja anak-anakku sekalian, mohon maaf Bapak apabila ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Insya Allah kalau kita sudah sehat, kemudian kita diizinkan untuk masuk ke sekolah, kita akan bertemu di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih anak-anakku sekalian, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.